Pernah sadar nggak kalau bacotan dari orang kaya itu seringkali lebih didengar daripada orang-orang yang biasa saja? Nggak hanya dalam hal keuangan ya, tapi dalam segala hal. Kalau orang kaya yang ngomong, akan jadi motivasi. Kalau orang biasa yang ngomong, nanti akan jadi tai kucing. Kenyataannya, bacotan orang kaya itu tidak selalu lebih baik daripada bacotan orang-orang biasa. Tahu nggak kenapa? Tonton video ini dari awal sampai akhir. Perspektif sosial seringkali mengaitkan kekayaan seseorang dengan kredibilitas dan tingkat intelijensi. Akibatnya, perkataan yang berasal dari orang-orang kaya seringkali dinilai lebih tinggi daripada perkataan dari orang-orang biasa. Namun, benarkah perspektif bahwa orang kaya memang lebih kredibel dan lebih pintar daripada orang-orang biasa? Ada sebuah riset yang berjudul The Impact of IQ on Wealth, Income, and Financial Distress yang dilakukan oleh Jay Zagorsky. Singkat cerita, kesimpulan dari riset ini adalah bahwa tidak ada relasi yang kuat antara IQ dan kekayaan. Kesimpulan lain yang didapat adalah IQ tinggi tidak berhubungan dengan kemungkinan seseorang mengalami kesulitan finansial seperti kebangkrutan. Maka dari riset ini sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa kekayaan seseorang tidak menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi beberapa hari yang lalu aku membuat 2 postingan. Yang pertama menanyakan apakah bacotan dari orang kaya itu lebih kredibel atau tidak. Dan ternyata cukup mengejutkan, 72% dari yang menjawab mengatakan tentu saja tidak. Ya mungkin karena orang-orang di Indonesia ini udah mulai capek juga ya. Akhir-akhir ini soalnya banyak orang-orang kaya yang ternyata ngomongnya nggak pinter-pinter amat juga. Namun pada postingan yang kedua, ketika ditanyakan jika ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama, John dan Sam, di mana John adalah orang yang kaya sedangkan Sam adalah orang yang biasa-biasa saja, siapa yang akan lebih didengarkan? Hasilnya sih memang nggak beda jauh, tapi 59% dari orang yang menjawab lebih memilih untuk mendengarkan John atau orang kaya. Mengapa demikian? Kalau menurutku sendiri, hasil polling yang seperti itu menunjukkan bahwa memang masih ada bias antara orang kaya dan orang miskin dalam hal kredibilitas. Lalu kalau bukan IQ dan kredibilitas, apa yang membuat orang-orang kaya ini lebih didengar daripada orang-orang biasa? Jawabannya adalah 2, power and influence. Ketika seseorang memiliki kekayaan, maka kekuatan mereka pun akan meningkat. Kekuatan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Orang-orang yang kuat akan menghasilkan influence yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang lemah. Itulah mengapa orang-orang kaya, artis, dan selebritas seringkali juga disebut sebagai influencer. Karena mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini orang banyak. Secara natural, memang yang lemah akan mengikuti yang kuat. Seperti pada film Black Panther, ketika rajanya berganti, maka masyarakat dan rakyat-rakyatnya tetap akan mengikuti raja yang baru. Itulah mengapa orang-orang kaya juga akan lebih mudah mendapat validasi dari masyarakat. Karena memang kita lebih lemah dari mereka, para influencer. Gabungan antara kekayaan, kekuatan, dan influence inilah yang akan menjadi satu dan memperkuat orang-orang kaya, sehingga mereka akan semakin memiliki kontrol terhadap orang-orang yang berada di bawah mereka. Dan selain itu, ada satu lagi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi orang-orang kaya dan membuat status mereka semakin kuat di kalangan sosial. Apakah itu? Hal itu adalah media. Seperti yang kita sudah ketahui, media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Baik itu media yang resmi seperti stasiun radio, koran, dan portal berita, maupun media yang tidak resmi seperti blog, sosial media, dan forum. Sayang sekali, apapun jenis medianya juga tetap tidak bisa lepas dari bias kekayaan seseorang. Kita bisa lihat contoh nyata dari berita-berita berikut ini. Lesti pakai kawat gigi, Ben Tranpeto mulai naksir lawan jenis, Adi Raffi Ahmad bisa masak telur ceplok, Atta ubah gaya rambut. Kalian lihat sendiri, berita-berita tersebut adalah berita yang seringkali dibilang oleh orang-orang nggak penting. Tapi nyatanya sampai sekarang berita-berita tersebut juga masih tetap ada. Meskipun berita-berita yang dibawakan adalah berita yang tidak penting, namun secara sosial, power dan influence mereka tetap akan naik. Itulah mengapa ketika mereka mulai beropini tentang sesuatu yang lebih penting atau sesuatu yang lebih serius, mereka akan lebih mudah didengar dan dipercayai oleh masyarakat, meskipun sebetulnya opini yang mereka bawakan adalah opini yang biasa-biasa saja. Inilah mengapa ketika influencer melakukan kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, mereka dapat dengan mudah meminta maaf kepada publik dan mendapatkan kembali validasi mereka. Ya, bagi mereka sih mendapatkan kembali validasi itu semudah membalikan telapak tangan. Tentu saja semua yang dibagikan di media memiliki agendanya masing-masing dan tujuannya seperti biasa membentuk opini publik.
Dengan cara apa? Dengan cara mereka akan memilih informasi mana yang akan mereka bagikan melalui media. Mereka juga akan mengatur bagaimana cara supaya meyakinkan masyarakat akan informasi tersebut. Itulah kenapa media seringkali memperlihatkan orang-orang terkenal, karena cara paling mudah untuk membentuk opini masyarakat adalah dengan memperlihatkan orang-orang terkenal atau influencer. Di sisi lain, influencer juga akan mendapat keuntungan karena semakin sering mereka terekspos di media, maka power dan influence mereka juga akan semakin meningkat secara sosial. Kekuatan dan influence orang kaya jika digabungkan dengan kekuatan media menjadi satu, akan menimbulkan ketidaksetaraan sistematik dan marginalisasi. Akibatnya, orang-orang yang tidak kaya dan tidak pernah terekspos di media akan dinilai lebih rendah dalam segala hal dibandingkan dengan orang-orang kaya yang sering terekspos di media. Inilah penyebab mengapa suara dari orang-orang kalangan menengah dan orang-orang kalangan bawah tidak didengarkan dan bahkan disepelekan. Lebih parahnya lagi, orang-orang dari kalangan ini seringkali dinilai lebih baik diam saja daripada berbicara. Bahkan ketimpangan ini tanpa kita sadari telah terjadi di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam bersuara, namun juga dalam hal perlakuan terhadap seseorang. Beberapa contoh sederhana diantaranya adalah anak kepala sekolah atau anak guru biasanya akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibanding siswa-siswa lainnya. Orang kaya yang bisa menyewa pengacara yang bagus, ketika terkena sebuah kasus hukum, hukumannya akan lebih ringan dibanding orang-orang yang menengah atau orang-orang miskin. Contohnya ya pencuri sandal dan koruptor. Keluarga dari orang-orang yang penting, misalnya seperti pejabat atau influencer, ketika mereka melamar suatu pekerjaan, ya tentu saja perusahaannya akan memprioritaskan dan memudahkan proses perekrutan mereka. Nasabah prioritas di bank. Ya, seperti yang kita tahu, yang namanya nasabah prioritas itu biasanya punya jalurnya sendiri. Jadi mereka nggak perlu antri. Beda nih sama kita-kita yang nasabah biasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang mungkin belum aku sebutkan. Aku sendiri pun merasa pernah mengalami ketimpangan ini waktu aku lagi ngomentarin video orang yang lebih kaya daripada aku. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini isi komentarnya bukan malah ngomen videonya, tapi malah mengomentari diriku yang memang secara finansial masih di bawah orang tersebut. Tapi dia kaya bang, dia punya McLaren, lu punya apa? Baru-baru ini juga ada kasus ya yang menurutku cukup viral dan berkaitan erat dengan ketimpangan ini, yaitu kasus dari Syafirah Fadiah. Di mana Syafirah Fadiah mencari keadilan terhadap neneknya yang seorang veteran karena rumahnya hancur akibat dari salah satu aktivitas perusahaan di kota Jambi. Syafirah melakukan kritik terhadap pemerintah kota Jambi yang berujung dilaporkan balik dan beresiko terkena pasal berlapis hanya karena di dalam kritiknya terdapat dua kalimat yang buruk dan terlontar karena emosi. Yang pertama adalah Pemkot Jambi Kerajaan Firaun dan yang kedua adalah Pemkot Jambi isinya iblis semua. Syafirah pun sudah meminta maaf terkait dua kalimat ini dan dimaafkan oleh Pemkot Jambi. Syafirah juga pernah difitnah meminta ganti rugi sebesar 1,3 miliar yang berdasarkan investigasi dari Partai Sosmed, salah satu akun di Twitter, bukan merupakan nominal ganti rugi, melainkan hanya keterangan kerugian yang dialami selama 10 tahun akibat aktivitas perusahaan tersebut. Selain itu, Syafirah juga disebut memfitnah kantor polisi oleh Pak Mahfud MD yang akhirnya Syafirah meminta Pak Mahfud untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Informasi terakhir, Syafirah juga sudah bertemu dengan Wali Kota Jambi, Gubernur Jambi, hingga Presiden Jokowi, namun sampai detik ini kasus tersebut masih belum memiliki konklusi. Dari contoh kasus ini kita bisa melihat bagaimana sulitnya ketika orang pada kalangan menengah dan pada kalangan bawah ingin menyuarakan suara mereka karena media dan orang-orang besar akan selalu mencari cara untuk mengecilkan dan menyerang balik ke mereka. Aku jadi berandai-andai ini. Kalau misalnya kasus itu menimpa ke influencer atau orang-orang besar, kira-kira gimana ya ceritanya? Sebetulnya perbedaan perspektif dari berbagai kalangan termasuk kalangan atas, menengah maupun bawah jika dipadukan akan memiliki dampak yang baik karena masalah akan dapat dilihat dari sisi yang lebih luas sehingga menghasilkan ide-ide yang baru serta solusi yang didapatkan juga akan menjadi relevan terhadap semua kalangan. Dengan mempertanyakan validitas dari stereotip antara orang kaya, menengah, dan bawah, kita tidak hanya akan menantang bias yang telah terbentuk di dalam sosial, melainkan kita juga akan dapat membentuk lingkungan yang lebih adil
tanpa memandang status sosial. Dengan menciptakan suatu ruang di mana semua suara didengar dan dihargai, rasa hormat dan empati dalam sosial juga akan meningkat. Dengan demikian, semua orang dapat dengan bebas menceritakan pengalaman dan perspektif mereka tanpa takut merasa didiskriminasi. Ya, tentu saja semua yang saya katakan barusan hanya akan dapat terrealisasi apabila dilakukan dengan cara yang benar, serta tidak ada pihak-pihak manapun yang menyalahgunakan kebebasan bersuara tersebut. Kekayaan seseorang tidak selalu melambangkan kecerdasan mereka. Namun, kekayaan seseorang akan meningkatkan kekuatan dan influence mereka. Dan ketika hal ini digabungkan dengan media, maka akan mengakibatkan ketimpangan sosial antara orang kaya dengan orang menengah dan orang bawah. Kita semua sadar bahwa menciptakan suatu lingkungan di mana semua suara dapat dihargai itu bisa dikatakan adalah hal yang mustahil. Meskipun demikian, penting bagi kita untuk dapat berani bertindak sebagai oposisi dan melawan informasi-informasi yang tidak benar yang diberitakan oleh media dan orang-orang besar. Dengan demikian, kita dapat mengimbangi suara mereka dengan mengutarakan pendapat dari perspektif yang kita miliki. Atau bahkan, kita dapat membuktikan kepada mereka bahwa dalam hal ini, kita lebih benar daripada mereka.